Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Walhamdulillahi ala kulli hal. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap anggota Badan Wakaf Al-Fatih yang kami cintai, para sesepuh, bini sepuh, juga takmir masjid dan juga jemaah Masjid Al-Ittihad yang kami cintai, pengurus dan juga pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Fatih yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, juga santri-santri kami yang saat ini sedang ikut sebagian untuk menyiapkan konsumsi di belakang. Mudah-mudahan sehat semuanya. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini setelah hampir beberapa bulan kita tidak bisa bertemu. Pertama kita bertemu di Masjid Al-Ittihad ini atas undangan dari orang tua kami, Bapak Haji Anas Yusuf Mahmudi, yang kebetulan malam ini menerima kedatangan kita, dan untuk selanjutnya nanti insya Allah akan kita gilir seperti rencana awal untuk kajian Badan Wakaf ini tiap bulannya. Untuk itu kami menyampaikan jazakumullah khairan atas berbagai hal yang sudah disiapkan oleh Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji sekeluarga sehat selalu, panjang umur, tambah barokah insyaallah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada takmir Masjid Al-Ittihad yang sudah menyiapkan tempat yang biasa kita pakai ngaji dari Ahad pekan kedua dan keempat ya. Dan malam ini ketempatan. Terima kasih. Juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang menyempatkan, meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan malam hari ini. Tadi beberapa hal sudah kembali ditegaskan oleh Pak Haji Anas. Saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait kajian kita malam ini. Yang pertama, ada ayat yang sangat populer, sangat terkenal, yang menjadi landasan kita untuk bekerja sama, untuk ta'awun. Ayat itu ada di surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Kerjasamalah kalian, ta'awunlah kalian kalau dalam bahasa Arab, dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita cermati ayat ini Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak akan menemukan objek atau pihak dengan siapa kita mesti kerjasama. Itu kita tidak temukan di situ. Tidak disebutkan ma'aman dengan siapa. Tapi yang disebutkan itu adalah soal apanya yang akan kita jadikan bahan kerjasama itu. Untuk apa kita ta'awun? Dalam konteks dan dalam rangka apa kita kerjasama? Itu yang lebih ditonjolkan ayat ini.
Makanya Allah kemudian mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Disebutkan kata albir dan takwa itu. Tapi dengan siapanya enggak disebut. Enggak disebut. Ini ada isyarat gitu. Ada isyarat Qur'aniyah bahwa ta'awun itu sebenarnya dengan siapa saja. Dengan pihak mana saja. Yang penting fokusnya itu ada dua. Yang pertama albir, kebaikan. Yang kedua at-taqwa, ketakwaan. Kalau albir, kebaikan itu sifatnya universal. Jadi amal apapun yang memiliki nilai manfaat, memiliki khairiyah, nilai kebaikan, itu namanya albir. Tapi kata at-taqwa itu istilah khusus dalam agama kita. Berarti kalau kita mau jabarkan, kerjasamalah dengan siapapun manusia, apapun agamanya, yang penting isi kerjasamamu itu baik. Dan kerjasamalah dengan sesama mukmin, orang yang beriman, dalam urusan ketakwaan. Itu yang kita fahami dari ayat itu. Maka menjadi salah satu landasan filosofi di Pondok Pesantren Modern Al-Fatih itu sejak awal, dan ini saya matur berkali-kali, bahwa Al-Fatih itu ingin meniru sesepuhnya dalam dunia pesantren, yaitu Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, yang sejak awal memang bertekad untuk berdiri di atas dan untuk semua golongan. Tekad itu memang harus terus digelorakan, dimunculkan, diteguhkan terus, dan tentu perlu dikampanyekan. Nah, salah satu fungsi pertemuan kita malam hari ini adalah untuk meneguhkan visi itu. Tentu kalau kita tanya latar belakang, kita berangkat dari berbagai macam latar belakang, entah ormas, entah perserikatan, entah komunitas, entah profesi. Itu mungkin bahkan tadi Pak Haji menyinggung ya, mungkin ada yang sebagiannya latar belakang partai politik. Tapi kalau sudah bicara Al-Fatih, Al-Fatih itu komunitas pendidikan, lembaga pesantren yang membaktikan dirinya untuk khidmatul Islam wal muslimin. Ini menjadi guideline kita, menjadi garis haluan perjuangan kita. Dan ini yang kemudian mengikat kita itu. Itu makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sehingga kita agak mengabaikan soal-soal yang berbau status keormasan, status komunitas, latar belakang profesi. Itu kita sampingkan, kita tanggalkan dan kita tinggalkan sejenak. Kita fokus untuk menghadirkan satu lembaga yang insya Allah nanti untuk kebaikan umat, untuk kebaikan masyarakat kita, untuk i'la' kalimatillah, izzul Islam wal muslimin. Ini ayat yang pertama. Bagian kedua dari ayat ini adalah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sekali-kali kerjasama dalam dosa dan permusuhan dengan siapapun. Dengan siapapun. Jangan sampai ada andil dari diri kita, ini pesan Quran, kalau di situ ada upaya untuk menghadirkan kemaksiatan. Jangan ada kontribusi sedikit pun kalau di situ ada usaha untuk mendirikan lembaga-lembaga yang mendukung kemaksiatan. Ini satu, ini bagian keduanya tadi, ayat bagian kedua daripada ayat ini. Itu dengan siapapun, entah dengan orang yang statusnya muslim, entah dengan orang yang statusnya kafir. Pokoknya kalau ada ism, ada dosa di situ, jangan ikut-ikutan. Jangan mau terlibat. Bahkan jangan sampai uang kita mengalir ke sana. Maka menarik itu kalimat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas soal definisi pemborosan itu. Kata Ibnu Abbas, yang dinamakan boros itu adalah Anda menginfakkan harta, mentasarrufkan uang meskipun hanya 1 dirham fi tariqil maksiyah,
Itu pemborosan. Tapi tidak dikatakan pemborosan kalau kita menginfakkan harta kita meskipun seluruhnya untuk kebaikan. Maka dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar itu pernah menginfakkan jami' amwalihi, seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Kapan? Ketika perang Tabuk. Perang yang terjadi di musim panas, musim paceklik, gagal panen. Itu Sayyidina Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Semua asetnya itu dijual untuk biaya perang saat itu. Sayyidina Umar menginfakkan syatra malihi, separuh hartanya. Sayyidina Utsman menginfakkan 1000 kuda, 1000 dinar. Itu kan jumlah yang begitu besar, tapi gak disebut pemborosan. Kenapa? Karena itu diinfakkan untuk jalan kebaikan. Ini kita garis bawahi ya, agar definisi kita tentang pemborosan itu tidak keliru. Baik, kita jeda dulu. Saya mewakili panitia ya, mewakili tuan rumah untuk monggo dipun rahapi, dipun unjuk, monggo. Kita mulai dengan baca basmalah bersama. Bismillah. Monggo nggih. Ngaji sambil dahar itu insyaallah lancar. Kan logika tergantung logistik ya. Baik. Silakan. Kita santai mawon nggih. 8:30 sampai jam berapa Pak Syarif? Jam 9 ya. Nggih. Baik. Lebih sedikit. Monggo. Dipun rahapi, dipun unjuk. Baik, saya lanjutkan. Maka sebanyak apapun harta yang diinfakkan fisabilillah itu tidak akan disebut pemborosan. Makanya innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, sesungguhnya orang-orang yang hidupnya boros, yang menyia-nyiakan harta, itu teman-temannya setan. Itu definisinya adalah ketika orang membelanjakan hartanya untuk maksiat. Meskipun hanya 1000, 2000, 100, 200. Zaman dulu kan ada togel itu ya, totoglap. Ya, masih Pak Syarif. Itu kalau beli buntutan itu berapa biasanya? Kalau jenengan nggak tahu berarti jenengan benar-benar orang soleh. Itu meskipun seadanya kita beli buntutan itu 10.000, sekalipun hanya 10.000, 10.000 untuk judi itu pemborosan. Dan itu ikhwanasy syayatin, bisa menjadi teman-temannya setan. Dan akan dihisab, dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena harta itu tidak hanya ditanya dari mana didapatkan, tapi juga untuk apa dibelanjakan. Untuk apa dibelanjakan. Sebaliknya kalau kita menginfakkan harta kita sebesar apapun, tidak ada istilah rugi. Nah kalau dihitung-hitung, tanahnya Pak Budi, tanahnya Pak Haji Widodo yang diwakafkan untuk pondok ini, itu kan tanah paling strategis. Nilai rupiahnya itu besar sekali. Nilai rupiahnya loh, besar sekali. Transaksi yang seperti itu transaksi yang disebut dengan tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan pernah merugi, karena kita sedang bertransaksi dengan Allah. Kita sedang transaksi dengan Allah, dan transaksi dengan Allah itu tidak ada istilah rugi. Tidak ada istilah rugi itu. Maka kalau kita kemudian kita kalkulasi dengan materi, dibandingkan dengan yang akan kita terima di akhirat, itu tidak ada sedikit pun artinya itu. Maka tadi ada laporan dari Kang Mansur, ini pembangunan lantai 2, kemudian pelebaran masjid, dan alhamdulillah kemarin juga sudah ada saving dana, ada sumbangan
200 juta dari Pak Haji Widodo, 100 dari Pak Lurah Mayungan, teman lamanya Pak Anas, Pak Haji Ahmad Sukaimi, dan beberapa jamaah juga. Tadi pagi juga ada yang nganter, Masya Allah, tanda kalau wakafnya barokah itu Insya Allah. Dan kita semua Insya Allah yang turut andil, termasuk juga yang ikut membidani lahirnya badan wakaf ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama. Terus wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalimat udwan itu maknanya ada dua kalau kita cek dalam kamus. Yang pertama maknanya perbuatan melampaui batas. Yang kedua maknanya permusuhan. Maka kalau ada satu upaya, satu tindakan, perbuatan apapun yang statusnya melampaui batas syariat, jangan turut andil, ikut campur di situ. Kalau ada satu pergerakan, satu tindakan, satu upaya untuk mengadu domba sehingga muncul permusuhan, tidak boleh kita ikut-ikutan. Tidak boleh. Itu makna wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Makanya orang-orang yang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal mausufuna bil ukhuwah. Mausufuna fil Qur'anil Karim bil ukhuwah. Sejak awal disifati dengan sifat ukhuwah. Ini ayat kedua yang akan kita kaji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang yang beriman, kalau kita mau terjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, hanyalah orang-orang yang beriman yang bersaudara. Maka aktiflah memperbaiki hubungan di antara saudara kalian. Maka kita oleh ayat ini bahkan dituntut untuk aktif memperbaiki hubungan, untuk islah dzatil bain. Berusaha untuk memperbaiki hubungan itu. Artinya kalau ada di antara kita ini ada berpotensi hubungannya retak, kita yang mendamaikan, kita yang mengupayakan mengeratkan itu. Maka tadi ada satu pesan dari Bapak Haji Mukhtar Ansari. Tadi kami berdelapan sowan ke PDM, disambut oleh beliau dan jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah dari 4:30 tadi kurang lebih itu sampai maghrib. Nah, di antara yang dipesan beliau itu, karena Al-Fatih ini sejak awal sudah ditekati, diniati untuk berdiri di atas semua golongan, maka Al-Fatih harus berusaha menjadi unsur perekat. Jadi lem. Jadi unsur perekat. Maka visi kita, misi kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu anggota Badan Wakaf harus berusaha menjadi unsur perekat itu. Jangan sekali-kali kita menjadi unsur pemecah belah. Kehadiran kita harus menyatukan. Tidak boleh kemudian kita memecah belah. Kehadiran kita di komunitas apapun menjadikan komunitas itu makin guyup, makin rukun itu. Dan salah satu caranya adalah dengan ngaji. Ngajinya bersanad. Ngajinya memiliki referensi kutub mu'tabarah. Nah, sekarang model sebagian orang itu yang penting ngaji. Padahal enggak. Ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Itu dua kata yang berbeda loh. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Paham bedanya? Pak Isom paham bedanya? Enggak pati paham. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Di Gontor itu ada satu syiar, dan kemudian juga ditiru oleh para pengasuh di pesantren-pesantren yang lain. Kiai-kiai Gontor itu mengatakan gini, at-tariqatu ahammu minal maddah wal mudarrisu ahammu minat tariqah.
metodologi itu lebih penting daripada materi. Tapi pengajar, guru, ustadz, kiai itu lebih penting daripada metodologi. Berarti bukan yang penting ngaji. Kepada siapa kita ngaji itu lebih penting. Dengan metode apa kita ngaji itu lebih penting daripada isi pengajiannya. Maka kenapa tadi disebutkan oleh Pak Haji Anas, kalau pesantren modern itu banyak, tapi pesantren modern yang ngaji kitab itu jarang. Pesantren salaf yang ngaji kitab itu sudah banyak. Tapi yang kompatibel dengan zaman, yang mengikuti perkembangan tatawur zaman itu tidak banyak. Maka kita berusaha istihad, ini istihad jama'i, istihad bersama, ini istihad kolektif. Kita ingin menghadirkan pesantren modern berbasis kitab dan berbiaya murah. Bahkan syukur-syukur gratis. Ini mimpi yang saya sampaikan ke sini. Syukur-syukur nanti bisa gratis 100%. Bahkan dulu ketika saya nyantri di kampus Pak, di Lipia Jakarta itu enggak cuma gratis Pak, dikasih uang saku. Pak Sarif itu dikasih uang saku Pak Sarif. Dari semester 1 sampai selesai itu dikasih uang saku. Bahkan kalau ada kawan-kawan itu yang mau nikah, itu dibiayai oleh kampus. Maka nanti Mas Dedi kalau mau nikah dibiayai oleh pondok nanti. Ini tadi yang tilawah tadi. Saya masih ingat persis itu, ada perhelatan pernikahan massal kakak-kakak kelas saya di kampus itu di Hotel Mulia Pak Sarif. Jadi disewakan kamar bintang 5, resepsinya dibiayai pondok, semua diurus. Itu anak-anak Libya zaman dulu. Selain dikasih uang saku dan gratis itu idealnya begitu. Tapi kalau belum bisa, paling enggak biayanya murah, terjangkau, sehingga orang ketika mau mondokkan anak itu enggak mikir biaya. Anak sudah mau nyantri itu sudah kelebihan yang luar biasa. Jangan sampai gara-gara biaya kemudian tidak jadi nyantri. Maka nanti jenengan tangkleti Mas Bonang, ada enggak daftar tagihan SPP anak-anak itu? Itu sejak awal kita memulai Mahat Ali itu, saya pesan sama Mas Bonang, santri itu jangan sampai ditagih. Kalau sampai nanti ada laporan antum nagih mereka, bendaharanya langsung saya ganti. Langsung saya ganti. Saya ganti orang yang mau mengikuti arahan saya. Lah terus biayanya dari mana Ustadz? Insya Allah biaya akan ada. Bismillah, insya Allah tidak akan kurang. Ini tekad ini kan perlu saya aturkan ke Bapak Ibu semua agar menjadi istihad bersama. Nanti mudah-mudahan kita bareng-bareng lah kecipratan pahalanya. Kalau anak-anak nanti kemudian menjadi orang-orang besar, jadi alim ulama, jadi tokoh, mengalir dalam tubuhnya itu kontribusi dan perjuangan kita insya Allah. Sehingga menjadi amal jariah. Ini ayat kedua Pak. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka Rasul berpesan betul. Kata Rasulullah itu al-mu'minuna lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang-orang yang beriman dengan orang beriman lainnya itu seperti bangunan itu. Bangunan yang satu mengokohkan yang lain. Jadi kan kalau bangun bangunan itu unsurnya ada macam-macam itu. Ada bata, ada semen, ada batu, ada pasir, ada besi. Gitu? Tapi ada satu unsur itu yang sering dilupakan, tidak pernah disebut. Karena dia kalau sudah menyatu, merekatkan, dia tidak tampak. Unsur apa itu? Air. Mungkinkah semen itu bisa menguatkan pasir, batu, dan bata itu kalau tidak ada air? Tidak mungkin. Tapi tidak pernah disebut itu unsur air.
Maka unsur perekat di tengah-tengah umat ini juga seperti itu, seringkali dia dilupakan, seringkali gak disebut, karena memang mereka kerja dalam sunyi, tidak muncul di permukaan, tidak tampak itu, tapi nyata aksinya, nyata fungsinya. Ya seperti air yang ada di bangunan kita ini. Kalau kita lihat tembok kita ini, nggak kelihatan airnya. Yang kelihatan keramiknya, yang kelihatan itu dindingnya, yang kelihatan batanya, yang kelihatan pasirnya, semennya. Air nggak kelihatan. Itulah unsur perekat. Nah, kita berusaha itu. Karena pesan Rasul itu ya syuddu ba'duhu ba'dan. Dan itu tadi yang dipesankan oleh Bapak Haji Mukhtar Ansari tadi. Disampaikan kepada kita, karena ini misi yang besar, maka harus ngajak banyak orang. Kalau beban itu berat, ini nggak mungkin dipikul sendiri, harus banyak punggung yang memikulnya. Makin banyak punggung yang memikulnya, meskipun beban itu berat, akan terasa ringan. Kalaupun kemudian tidak terasa ringan, insya Allah tetap kita kuat, karena banyak orang yang memikul beban ini. Itu semangat itu harus kita jaga. Maka di masjid ini saya ngaji fikih sunnah. Itu ketika saya milih kitab itu juga ada alasan. Fikih sunnah itu lintas madhab. Tidak Syafi'i, tidak Hambali, tidak Hanafi, tidak Maliki. Kenapa kita milih kitab itu? Kenapa saya milih kitab itu? Karena masyarakat kita ini sebenarnya juga madhabnya nggak jelas. Iya Pak, Syafi'i tenan ya ora, Hambali tenan nggih ora, nggak paham malah kok Maliki nggih mboten. Sehingga di Al-Fatih pun ala madhahibil arba'ah, mengikuti 4 madhab itu. Kan sholat di Masjid Al-Fatih itu ketika membaca Al-Fatihah itu kadang sebagian imam menjaharkan bismillah, kadang tidak. Dan itu biasa. Sambil kita melatih anak-anak, itu perbedaan yang indah. Jadi itu tidak pernah menjadi problem. Cuma satu aja, kalau subuh belum ada yang kunut Pak Syarif. Kalau di Gera Prima ini kan nggak ada kunut, cuma setelah rukuk itu berdirinya lama sekali. Ya kan? Ini berdirinya lama, ini kunut atau menghormati orang yang kunut ini? Ini siasatnya imamnya Al-Ittihad ini. Itu aja dia. Padahal ada yang madhabnya Syafi'i gitu. Dan itu tidak pernah menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita ngaji. Orang itu kalau ngaji, ngajinya bersanad, ngajinya pakai kitab, makin luas yang dia kaji, makin toleransi. Maka salah satu buah kita ngaji itu kita memahami ikhtilaful fuqaha, perbedaan para fuqaha. Kita memahami setelah kita tahu perbedaan-perbedaan itu, ternyata setiap pendapat ada dalilnya. Oh, berarti mereka itu ketika berpendapat tidak asbun, tidak asal bunyi. Kharaja qauluhu an dalilin. Mereka itu mengeluarkan pendapat dari dalil. Kalau seperti itu berarti kemudian langkah berikutnya itu, moga Pak Lurah, harusnya kemudian kita tasamuh, saling hormat menghormati, toleransi. Maka output dari ngaji itu, makin dalam ilmu, makin arif bijaksana, makin tenang kalau kita melihat adanya perbedaan, makin saling menghormati kalau kita melihat ada kawan kita yang berbeda. Dan ini yang saya juga pelajari dari Yayasan Jamaah Haji RSI. Itu sering saya sampaikan di pengajian, termasuk di Al-Ikhlas itu sering saya sampaikan itu. Itu kan contoh yang indah sekali dalam soal ta'awun, kerjasama itu. Karena berangkat dari spirit haji. Orang tuh kalau sudah haji sampai tanah suci, apalagi sudah wukuf, dia melihat umat Islam itu satu sebenarnya. Latar belakang negaranya boleh beda, ormas kelompoknya boleh beda, warna kulitnya boleh beda, bahasanya boleh beda, tapi sebenarnya satu, diikat oleh la ilaha illallah. Maka ketika pulang, semangat persatuan itu dijaga.
kumpullah para guru kita ini, para sesepuh kita ini membentuk satu yayasan bersama. Dikelola secara bersama, dimanage bersama, bergantian dan pergiliran kepemimpinan itu. Barokahnya apa? Ada amal yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dalam persatuan itu ada keberkahan. Tapi dalam perpecahan itu ada musibah. Maka kalau kita ingin bangkit gitu, menjadi umat yang bangkit, harus bersatu. Maka salah satu proyek besar yang dikeluarkan orang-orang barat, orang-orang kafir itu adalah proyek memecah belah umat Islam. Karena itu rahasia kebangkitan umat di situ. Maka jangan sampai kemudian kita lengah ada proyek itu. Ini spirit jamaah haji itu. Sehingga indah sekali kemudian menjadi amal Islami, manfaatnya begitu luar biasa. Dan ada di Blangwetan Pak Lurah ya. Ada rumah sakit, ada pesantren. Ini kalau tidak bersatu kan tidak mungkin bisa. Maka kemunculan lembaga yang sejenis, saya sering sampaikan ke pengurus Pak. Kalau ada sekolah baru, pesantren baru, lembaga Islam baru muncul, jangan pernah dipandang sebagai kompetitor. Tapi pandanglah itu sebagai rekan perjuangan, mitra kita untuk bekerja sama, kawan senasib sepenanggungan, begitu. Karena prinsipnya kita ini sama-sama ingin memajukan Islam, ingin menggerakkan umat ini agar lebih bangkit. Maka mestinya kita gembira ketika ada kawan. Awalnya kita sendirian, terus ada kawan ini. Meskipun beda kelompok, tidak apa-apa. Toh tujuannya sama, yaitu mendakwahkan Islam. Maka sering-sering silaturahim. Maka saya ngajarkan ke teman-teman, pokoknya silaturahim, silaturahim, dan silaturahim. Sowan, sowan, dan sowan. Nah, tugas saya itu, saya, Ustaz Ansor, Ismail, dan kawan-kawan pengurus itu silaturahim. Buka komunikasi, buka hubungan, buka jaringan gitu. Karena dengan silaturahim itu ternyata Masya Allah hati jadi bahagia. Lebih awet muda Pak Sugeng. Ya awet muda. Tapi kalau jarang silaturahim itu cepat tua. Makanya kita ngumpul malam ini, intinya kan kita silaturahim. Atas undangan Pak Haji Anas kita datang berkumpul silaturahim. Mudah-mudahan nanti setiap bulan bisa kita laksanakan pertemuan seperti ini. Sehingga insya Allah nanti akan banyak hal yang bisa kita bahas. Ya mudah-mudahan juga selain untuk kemajuan Al-Fatih, juga tadi untuk mengkampanyekan persatuan itu. Dari Blangwetan ini insya Allah nanti akan muncul banyak ulama, banyak asatid, banyak mubalik insya Allah, baik dari pesantren Al-Fatih maupun dari pesantren-pesantren yang lain. Saya kira begitu. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.